Halo guys, welcome back to Rookie Trader Channel. Di sini kalian akan mendapatkan info-info yang berdampak ke market kripto seperti news dan makroekonomi. Kita juga akan charting BTC dan altcoin lainnya untuk melihat potensi pergerakan market berikutnya. Langsung aja kita mulai. Halo semuanya, selamat datang kembali di Market Update hari Senin 10 November 2025. Sebelum kita masuk ke pembahasan, gue mau info kalau kita akan ngadain live streaming ketika ada video update harian seperti ini yang like-nya mencapai 100. Supaya gue tahu antusias teman-teman dan gue juga jadi semakin semangat ke depannya ya. Semoga bisa tercapai 100 likes-nya. Langsung kita ke pembahasan. Minggu ini dimulai dengan kabar yang sangat melegakan nih, namun juga ada kontroversinya. Kesepakatan untuk mengakhiri shutdown US, bersamaan dengan itu kita mendapatkan kejelasan baru mengenai perang rare earths dan sinyal penting dari The Fed tentang neraca keuangannya. Setelah 40 hari, pemimpin Senat US mencapai kesepakatan untuk mengakhiri shutdown pemerintahan federal. Ini adalah berita yang sangat melegakan bagi 800.000 pekerja federal dan pasar secara keseluruhan. Kesepakatan ini melibatkan minibus 3 RUU alokasi tahunan penuh dan continuing resolution untuk mendanai sisa pemerintahan hingga 30 Januari 2026. Ini juga mendanai penuh program SNAP, food stamps hingga September dan membatalkan PHK nih yang dilakukan sama Trump. Namun tetap ada kontroversinya. Ada konsesi besar dari Demokrat yang sangat sensitif. Isunya tidak ada perpanjangan subsidi Affordable Care Act atau ACA. Kelalaian ini berisiko menaikkan premi asuransi bagi jutaan warga Amerika. Demokrat hanya mendapatkan janji bahwa Senat akan memberikan suara atau voting untuk perpanjangan subsidi pada pertengahan Desember, yang mana hasilnya masih belum pasti ya. Dampaknya ke pasar, berakhirnya shutdown menghilangkan salah satu resiko terbesar dan ketidakpastian makro yang menghantui pasar selama lebih dari sebulan ya. Ini adalah faktor bullish langsung untuk aset berisiko karena meningkatkan kepercayaan. Namun pasar kini akan mencermati pemungutan suara ACA di Desember. Terus langsung kita ke berita yang kedua. Ada kejelasan baru nih mengenai trade truce-nya Trump dan Xi terkait rare earths. China secara resmi mengumumkan penangguhan kontrol ekspor luas pada rare earths dan material penting lainnya hingga November 2026. Ini mengikuti kesepakatan dengan US untuk menenangkan ketegangan perdagangan. Meskipun pengumuman China hanya menyebutkan penangguhan aturan Oktober, Gedung Putih mengklaim Beijing juga setuju mengeluarkan lisensi umum untuk pengiriman rare earths ke US, yang secara efektif menghapus pembatasan di bulan April. Jadi kesimpulannya untuk geopolitik, meskipun perang chips masih berlangsung ya, pelonggaran ketegangan rare earths adalah langkah signifikan yang membantu menstabilkan supply chain global untuk otomotif dan teknologi, dan juga menjaga inflasi biaya tetap terkendali. Ini menambah sentimen risk on ke pasar. Terus kita langsung lanjut ke berita yang ketiga. Presiden Fed New York, John Williams, memberikan sinyal penting tentang manajemen Treasury The Fed yang sangat relevan setelah pengumuman akhir QT quantitative tightening pada 1 Desember. Williams mengisyaratkan bahwa The Fed mungkin akan segera memperluas neraca keuangannya melalui pembelian obligasi dan mempertimbangkan memperpendek durasi rata-rata utang yang dimilikinya. Pembelian aset ini akan dimulai ketika cadangan bank bergerak dari sedikit di atas ample atau ke level ample, transisi yang diindikasikan oleh tekanan pasar repo baru-baru ini. Tapi ini bukan stimulus, tapi likuiditas. Williams menekankan bahwa pembelian obligasi ini semata-mata untuk manajemen likuiditas dan bukan stimulus moneter. Namun bagi pasar, perluasan neraca ini adalah bullish karena menambahkan likuiditas ke sistem. Kesimpulannya untuk The Fed, dengan berakhirnya QT pada 1 Desember dan potensi pembelian aset baru setelahnya, ini walaupun dia bilangnya cuma manajemen cadangan, narasi likuiditas yang longgar akan kembali mendominasi. Ini menciptakan angin segar fundamental yang kuat untuk aset beresiko seperti saham dan kripto. Yang kita tahu, risk on aset itu sangat sensitif sama likuiditas. Tapi dengan berita-berita seperti ini, kita perlu was-was juga nih. Karena walaupun dia balutnya dengan cara yang aman, kita tahu bahwa memang US itu sekarang sedang krisis likuiditas gara-gara government shutdown dan juga angka pengangguran yang mungkin aja bisa meningkat. Karena kan kita masih nggak tahu nih, angka pengangguran US sekarang berapa gara-gara government shutdown. Jadi kita lihat aja untuk data berikutnya. Terus kita langsung lanjut ke ekonomi kalender minggu ini ya. Oke, untuk ekonomi kalender minggu ini tuh hampir semua data ekonomi penting US seperti CPI, PPI, terus retail sales,
kemungkinan besar akan tertunda ya, karena shutdown baru kemungkinan akan berakhir. Satu-satunya rilis data penting adalah crude oil inventories itu di hari Kamis tepatnya jam 12 malam ya. Dan untuk sisa datanya kemungkinan besar nggak akan keluar gara-gara government shutdown. Tapi strateginya shutdown kan mau berakhir nih, likuiditas berpotensi longgar dan ketegangan perdagangan mereda. Sentimen pasar secara keseluruhan bisa beralih ke risk on. Namun kita tetap perlu mencermati nih, Bitcoin walaupun berhasil closing di atas EMA 55, itu bisa menjadi technical trigger untuk bouncing di minggu ini. Tapi kita lihat aja nanti price action-nya dari lower time frame ya. Semoga benar-benar ada pemantulan yang kenceng. Terus sekarang kita langsung lihat ke far side. Kita mau lihat nih, untuk far side gimana nih inflow-nya. Ternyata untuk Bitcoin itu ETF flow tanggal 6 November, ini ternyata BlackRock melakukan pembelian, dan akhirnya tanggal 6 November itu malah inflow ya. Inflow-nya lumayan 239,9 juta, tapi sayangnya di hari Jumat kemarin itu BlackRock melakukan penjualan lagi nih, sebesar 131,4 juta, dan akhirnya tanggal 7 November outflow gede banget ya, 558,4 juta dolar. Jadi bisa dibilang untuk minggu lalu ETF flow-nya Bitcoin itu sangat buruk karena outflow-nya itu gede banget, bahkan ada 2 hari nih, tanggal 4 November sama 7 November, itu outflow-nya di atas 500 juta dolar. So be careful ya, untuk sentimen ETF itu still not good, masih bearish, dan semoga aja minggu ini sentimennya bisa kembali bullish ya, semoga ada inflow yang besar. Terus kita lanjut ke Ethereum. Oke, untuk Ethereum kurang lebih sama ya, tapi volumenya bisa dibilang sangat kecil nih, karena Ethereum itu tanggal 6 November, itu cuman inflow kecil banget, 12,5 juta dengan BlackRock cuman 8 juta ya. Dan di hari Jumatnya, tanggal 7 November, ini outflow tapi kecil banget, jadi bisa dibilang ini volumenya sangat kecil untuk minggu lalu ETF flow-nya Ethereum, dan memang sentimennya itu still bearish ya, karena kan Ethereum juga ngikutin pergerakannya Bitcoin, so make sense kalau misalnya ETF flow-nya itu nggak jauh beda sama Bitcoin. So kita lihat nanti dari price action-nya. Tapi kesimpulannya, minggu lalu itu sentimen bearish, tapi dengan berita isu government shutdown itu mau selesai, kemungkinan besar minggu ini akan ada inflow, tapi kita lihat juga dari price action-nya nanti. Semoga ada inflow yang lumayan besar untuk minggu ini. Kita langsung lanjut ke pembahasannya Nasdaq. Oke, untuk Nasdaq tutupan candle weekly obviously bearish ya, karena kita tahu pergerakan minggu lalu untuk Nasdaq itu bearish, dan tergambarkan juga sama tutupan candle weekly kemarin, ini bearish. Dan kita lihat langsung ke lower time frame-nya. Untuk daily ini bisa dibilang dia sudah pullback ya. Dia sudah pullback, bahkan dia udah nutup gap yang tercipta di sini nih. Ini kita udah bahas bahwa kalau misalnya ada gap biasanya akan ditutup dulu, tapi ternyata ditutupnya langsung nih. So ini lumayan bagus ya, karena kita tahu kalau misalnya ada gap kan nggak ada transaksi di sini. Nah, karena sekarang udah ditutup, berarti gap harga ini sudah ditutup dengan transaksi nih. Jadi kemungkinan besar sekarang atau minggu ini mungkin aja dia bisa mantul dari harga yang sekarang. Terus kita lihat ke 4 hour-nya. Oke, untuk 4 hour-nya ini kelihatan jelas ya, dia mantul dari demand 4 hour ini, bahkan sekarang muncul gap nih. Muncul gap lagi, mungkin akan diisi nanti nih pada saat US Open jam 9.30 malam. So kita perlu lihat nanti kalau misalnya ini nggak ketutup gara-gara sentimen yang bagus, government shutdown mau selesai, artinya hari ini bakalan tercipta gap lagi dan mungkin aja akan divisit di hari-hari berikutnya. Kayak gitu ya, tapi dari secara 1 hour, ini ada kabar buruk, jadi 1 hour-nya udah valid, dia closing di bawah demand ini, tapi kita tahu secara 4 hour itu dia still bullish gitu. So kita lihat aja harganya nanti kalau misalnya dia sampai ke supply 1 hour ini ya. Semoga dia bisa breakout dari sini dan menciptakan higher high baru. Ini dengan price action seperti ini nggak menutup kemungkinan dia bisa menciptakan all time high baru ya untuk Nasdaq. Oke, semoga Bitcoin bisa ngikutin pergerakannya Nasdaq hari ini. Terus kita langsung lanjut ke total IS. Nah, total IS ini adalah keseluruhan market cap crypto ya, tapi excluding stablecoins. Jadi Bitcoin dan Ethereum ini terhitung di dalamnya. Jadi bisa dibilang pergerakan total IS ini menggambarkan pergerakannya Bitcoin sama altcoins yang lainnya ya. Nah, coba kita bahas dulu dari 1 hour-nya. Oke, untuk 1 hour-nya ini adalah pullback terakhir ya. Jadi bisa dibilang ini still bearish. Sekarang dia lagi approaching nih ke supply 1 hour dan 4 hour ini. Tapi kalau misalnya dia nggak berhasil breakout, ini masih ada kemungkinan dia mengalami rejection dari sini. Tapi ini still normal ya. Jadi menurut gue untuk hari ini tuh wait and see itu sangat bagus ya. Jadi kita perlu wait and see gimana reaksinya harga ketika nyampe ke supply 1 hour dan 4 hour ini. Karena kita tahu ya, kita habis retest nih ke area penting. Ini demand weekly plus ada trend line juga nih.
trendline yang udah di breakout. Kalau misalnya kita lihat secara daily, ini trendline sudah di breakout dan mungkin aja ini retest untuk menciptakan higher high lagi. Kayak gitu ya, tapi gue nggak mau hopium ya. Kita lihat aja nanti ketika harganya itu nyampe ke supply-supply ini. Ada supply 1 hour, 4 hour, dan supply daily. Kayak gitu. Tapi kabar bagusnya, bull FVG ini itu udah diisi secara penuh ya. Dia udah diisi secara penuh dan ya semoga aja dia bisa naik dari harga yang sekarang. Kayak gitu ya. Kalau dari 15 menit sih kabar baiknya dari internal structure dia udah bullish ya. Di sini dia bikin lower low, terus habis itu ke reject dari sini, terus ternyata dia berhasil bikin higher high. Oke, ini kabar yang lumayan bagus, kabar yang bagus banget. Semoga risk on asset sekarang kebagian money flow ya. Oke, terus kita langsung lanjut ke Bitcoin dominance. As you can see, 1 hour-nya itu dia udah bearish ya. Di sini dia udah MSS to bearish. Jadi kita tandain aja, dia sudah MSS to bearish. Tapi ini bukan kabar yang lumayan bagus ya. Kenapa? Karena dia belum tembus trendline yang di bawah ini nih. Justru gue berharapnya dia bisa tembus trendline ini. Seenggaknya trendline ini tuh ketembus dulu karena kita tahu ya, demand 4 hour-nya itu masih jauh gitu. Masih jauh perjalanannya dan sekarang dia masih konsolidasi di area yang deket trendline ini nih. Hopefully dia bisa cepet retest ke trendline ini dan ya harapannya dia bisa breakdown dari situ. Masih sama pembahasannya kayak kemarin, nggak banyak perubahan, paling 1 hour-nya doang nih, dia udah berhasil bearish dan di sini adalah supply-nya. Kalau misalnya Bitcoin dominance itu sampai ke supply 1 hour ini, ekspektasinya dia bisa mengalami rejection dari sini ya, kayak gitu. Dan kalau misalnya sampai sini, kayaknya gue bakalan cari long untuk altcoins nih. Semoga ada altcoins yang menarik dan kita bisa cari long di situ. Kayak kemarin Solana, itu kan Solana pembahasan kita kemarin dia kasih konfirmasi, terus habis itu pullback. Nah, di pullbacknya, congratulations kalau misalnya kalian ada taking long ya. Semoga kalian cuan dari situ. Gue cukup happy dengan performance-nya Solana karena instan 3R ya. Dia begitu pullback, dia sampai ke zona entry kita, terus habis itu dia langsung mantul kenceng dan instan 3R. Congratulations kalau misalnya kalian ada taking long di situ ya. Terus kita langsung lanjut ke Bitcoin. Oke, untuk Bitcoin ini ada confirmation dia sudah mantul ya. Dia mantul dari demand weekly ini. Kita udah bahas juga kemungkinan besar dari zona ini tuh dia ada mantul, tapi lumayan mengkhawatirkan ya. Mantulnya di sini dia konsolidasi dulu terus baru sekarang mantul. Semoga dia bisa sampai nih ke supply 1 hour ini dan 4 hour ini dan kita lihat nanti pergerakannya ketika sudah sampai sini ya. Karena kita nggak tahu nih, ketika sampai sini kemungkinan besar bisa ada rejection. Tapi kalau misalnya nggak ada rejection, kemungkinan dia bisa sampai lagi ke zona 114-116. Kayak gitu ya. Per sekarang 1 hour-nya itu still bearish, 4 hour-nya juga still bearish secara structure ini supply-nya. Dan secara 15 menit, harapannya dia masih bisa menjaga momentum bullish-nya nih. Kalau kita lihat di 15 menit, ini demand-nya masih jauh banget ya. Demand-nya masih di sini. Kita lihat aja apakah dia berhasil mempertahankan demand ini nih. Karena secara internal dia obviously bullish ya. Di sini dia bikin lower low, tapi habis itu bikin higher high, dia bikin higher low, terus habis itu bikin higher high. Kalau misalnya dia sampai lagi ke sini, kemungkinan ada pemantulan dan bisa kita taking long nih. Tapi perlu konfirmasi juga ya. Mungkin konfirmasinya dia bikin higher high dulu, pas lagi pullback, kita taking long dengan harapan dia bisa sampai ke supply 4 hour ini. Kayak gitu. Jadi bisa dimanfaatin seperti ini ya. Tapi ingat, perlu konfirmasi dulu. Kayak gitu ya. Nanti kita lihat aja price action-nya kalau misalnya udah kejadian. Kalau sekarang masih belum, jadi kita hanya proyeksiin, semoga bisa dimanfaatin ya. Kayak gitu untuk Bitcoin, so it's good. Ada tanda-tanda pemantulan dari zona krusial demand weekly yang udah kita gambar di sini. Semoga dia bisa menciptakan higher high, bahkan mungkin aja finger cross bisa ciptain all time high baru, semoga ya. Tapi jujur gue agak pesimis karena ya pergerakan Bitcoin sekarang lagi nggak ngikutin pergerakannya Nasdaq sama S&P 500 ya. So jangan euforia dulu, kita perlu ngeliat structure-nya di 4 hour, 1 hour, daily, back to bullish dulu. Kayak gitu, itu PR-nya, jadi lumayan panjang ya. Lumayan panjang, lumayan banyak PR-nya, dan ya harus tetap objektif di market. Terus kita langsung lanjut ke Ethereum ya. Oke, untuk Ethereum ini kita tahu ya, dia udah breakdown dari trendline ini, bahkan dia udah menginvalidasi pattern bullish flag ini. Jadi kita hapus aja trendline-nya, kita lihat aja dari market structure-nya. Oke, secara market structure, di daily-nya ini dia bearish ya, karena ini supply daily-nya ini masih jauh banget. Bahkan Ethereum perlu naik sebesar 12% lebih kalau mau sampai ke supply daily ini. So, secara structure wise dia still bearish. Kalau secara lower time frame-nya, ini dia juga still bearish karena ini supply 4 hour-nya. Bahkan supply 1 hour-nya
itu masih di sini, itu pun masih internal banget. Kalau misalnya secara 15 menit ya sama ya, sama kayak Bitcoin karena dia udah MSS to bullish di sini. Kemarin kita proyeksinya dari sini, dia bisa mantul dari sini ya, tapi ternyata ada fake out dulu, baru habis itu mantul ya. So, memang market seperti itu banyak fake outnya, apalagi weekend. Be careful, weekend itu banyak manipulasinya, dan beneran kemarin ada manipulasinya ya. Jadi jangan trading kalau misalnya nggak ada confirmation-nya dulu, gitu. Better ada konfirmasi supaya kita lebih pede ngambil suatu tradingan. Di sini 15 menitnya dia udah bullish ya. Dia udah bullish dan untuk demand-nya ada di sini. Ini untuk demand-nya Ethereum. So kalau misalnya dia pullback sampai ke area sini, mungkin gue akan taking long ya. Kalau ini gue taking long-nya mungkin akan set limit nih. Karena ini price action-nya gue ngelihatnya lebih strong dibandingkan Bitcoin. Mungkin karena Bitcoin dominance-nya juga turun ya. Jadi hopefully kalau misalnya dia nyampe ke demand 15 menit ini, ada pemantulan kayak gitu. Mungkin kita lihatnya nanti pas lagi New York Session, kalau misalnya dia beneran kasih kita pullback, kasih harga bagus, itu tempat yang bagus ya untuk taking long. Pastikan menggunakan risk management yang proper, dan karena kita di time frame 15 menit, pastinya gua nggak pakai size yang besar ya. Mungkin cuman 0,5% dari portofolio gua, karena kita di time frame kecil dan ini bisa dibilang cuman scalping aja nih. Kayak gitu. Perlu hati-hati karena 1 hour sama 4 hour-nya kita still bearish, jadi jangan terlalu agresif ya. Minggu ini balik lagi kita wait and see lagi, walaupun Bitcoin-nya itu berhasil nih closing di atas MA55, tapi kita nggak tahu pergerakan minggu ini gitu. Dan karena minggu ini bisa dibilang nggak ada data yang terlalu penting karena government itu masih shutdown, jadi kita nggak tahu kondisi ekonomi US itu seperti apa. Yang kita tahu gara-gara government shutdown, likuiditas di market itu sangat terbatas gitu. Jadi kayak lack of liquidity, dan kalau misalnya lack of liquidity biasanya ada manipulasi, so jangan terlalu agresif. Terus kita langsung lanjut ke XLM ya, karena ada yang request nih, XLM bang, tolong bahas XLM. By the way, kalau misalnya ada requestan yang belum gua bahas, boleh ditulis ulang ya, supaya nggak ketimpa nih. Lumayan banyak ya yang request altcoins. Semoga kalian requestnya bukan karena nyangkut ya. Karena kalau misalnya karena nyangkut, sangat berbahaya. Karena kita udah di ujung cycle, kalau misalnya masih floating loss, pertimbangkan untuk nunggu di cycle berikutnya. Not financial advice, do your own research. Kita bahas XLM. Oke, kita tahu ya, XLM itu koin turunannya XRP. Jadi pergerakannya itu lumayan mirip sama XRP, tapi kenaikannya pastinya persentasenya itu lebih tinggi ya. Kayak misalnya dari demand weekly ini demand weekly ya. Demand weekly. Oke, dari sini misalnya ke harga yang sekarang naiknya 1466% ya. Dan ya, dengan pergerakan seperti ini dari sini ke sini aja 1400%. Ini benar-benar insane banget ya. 1400%. Misalnya dari 2024 ke harga yang sekarang, itu masih cuan 200%. Jadi pertimbangkan kalau misalnya kalian belum punya XLM, jangan terlalu agresif pembelian di XLM, karena orang-orang yang beli di sini selama konsolidasi di sini itu masih cuan 200% ya. Jangan sampai jadi exit liquidity-nya mereka. Kayak gitu ya. Oke, secara daily ini kita bahas dari internal aja ya, karena kita tahu ini kan pergerakannya sangat impulsif nih. Jadi untuk structure-nya itu nggak jelas gitu. Jadi kita lihat dari internal structure-nya aja. Secara internal structure ini demand weekly-nya di sini masih jauh ya, masih jauh banget. Terus kita lihat lagi ke 4 hour-nya. Lagi-lagi kita bahasnya di internal structure ya. Karena internal structure kita perlu double confirmation nih. Karena rentan manipulasi. Internal structure tuh rentan banget di sweep dulu, baru habis itu dia ngasih lihat pergerakan berikutnya. Ini supply 4 hour-nya. Ini dia still bearish ya. 4 hour-nya still bearish, tapi kabar baiknya dia udah mendekati supply 4 hour ini nih. Kalau secara 1 hour dia udah bullish. Ini lagi-lagi internal ya. Ini internal dengan demand 1 hour-nya itu di sini. Karena ini last pullback-nya, tapi kita bisa tandain sampai sini sih. Karena deket, jadi level invalidasinya di sini, kayak gitu. Ini kayaknya dia bakalan konsolidasi dulu, karena kalau misalnya dia breakout dari sini, expecting ada rejection ya. Karena gambaran besar altcoins juga masih seperti ini gitu. Dan karena ini struktur internal, ekspektasinya kalau misalnya dia mau bullish, kita harus ngelihat pergerakannya itu kayak gini nih. Karena dia harus take out supply ini, secara pede, secara confident dia harus breakout dari supply ini, baru kita bisa ngelihat XLM itu trennya kembali bullish di internal structure-nya. Kayak gitu. Karena kita tahu ya external structure-nya pergerakannya seperti ini. Jadi XLM masih bergerak di dalam swing ini, kayak gitu. So, secara structure still good. Kalau misalnya kalian punya barang,
Kalau misalnya di sini ada rejection, mungkin gue akan cut 50%. Tapi kalau misalnya dia breakout, itu bagus ya, gue masih punya 50% gitu. Tapi kalau misalnya dia dari sini nih, dia nggak mampu breakout dari supply 4 hour ini, terus dia bikin lower low, nah gue siap cut loss nih. Kalau misalnya gue punya barang di XLM, kalau misalnya dia turun di bawah demand daily ini, gue bakalan cut loss dan out 100%. Dan turunnya lumayan banyak ya, dari sini ke sini, 26% gitu. Dan TP-nya di mana bang? TP-nya ya obviously di resistance. Jadi kalau misalnya dia sampai di sini, which is masih sangat jauh ya, itu naiknya di 75%-an, 77%-an gitu. Gue mungkin bakalan taking profit di sini. Kayak gitu sih untuk pembahasan XLM. Terus kita lanjut ya ke Aster. Ini udah mulai banyak ditanyain nih. Gue berdoa jangan sampai kalian nyangkut di Aster karena ya seperti pembahasan kita terakhir, Aster itu semenjak dari September ke harga yang sekarang, itu naiknya udah 1168%. Kalau ke topnya 2400-an% gitu. Jadi obviously orang-orang yang beli di sini itu cuan parah ya. Cuan parah dari semenjak listing aja dia udah naik terus-terusan. Dan gue sendiri gue udah beli di 0,6an gitu. Dan gue honestly udah taking profit di sekitaran 1,2, gue udah taking profit 50%. So kalau misalnya dia turun sampai bawah banget, itu gue still profit ya. Karena gue udah tarik modal gue gitu. Dan ya mungkin strategi exit gue bakalan taking profit di all time high lah. Kalau misalnya all time high nggak nyampe, ya mungkin gue akan lihat reaksinya pas lagi di supply 4 hour ini lagi nih. Karena supply 4 hour ini dia masih menjaga pergerakannya Aster itu still bearish ya. Lihat di sini. Ini terakhir kita bahas di sini ya. Ini kita hapus dulu. Ini terakhir kita bahas pergerakannya seperti ini sebenarnya. Oke, sekarang kita bahas dari 4 hour-nya ya. Dari 4 hour ini terakhir kita bahas seperti ini. Ini supply 4 hour-nya, terus dia berhasil bikin lower low. Di sini dia berhasil bikin lower low lagi ya. Di sini dia berhasil bikin lower low, terus habis itu dia MSS nih. Dia MSS di sini. Ini lumayan mengkhawatirkan ya price action-nya. Karena lihat di sini. Dia bikin higher high, terus habis itu dia bikin apa nih? Dia bikin lower low. Ini dengan pergerakan seperti ini kita tahu ya, buyers sama sellersnya itu lagi berantem parah nih di sini. Dia bikin higher high, terus bikin lower low. Ini orang yang trading di sini udah pasti rungkat ya. Dia dikenain stop lossnya, terus sekarang dia balik lagi ke harga tengah-tengah lagi. Jadi dengan keadaan seperti ini kita tahu ya, dia cuman konsolidasi aja dan pergerakannya ya di sini gitu. Tinggal kita lihat nih, dia mau breakout ke atas atau dia mau breakdown ke bawah. Pertanyaannya, kenapa Aster malah turun terus nih? Nah, menurut gua, Aster turun terus itu adalah pergerakan yang sangat wajar. Kenapa gue bilang sangat wajar? Lihat dari sini. Dari sini dia naik sekencang ini, menurut gua nggak mungkin orang-orang yang beli di sini nggak taking profit. Sama kayak gue beli di 0,6. Kalau misalnya dikasih untung 100%, ya gue jual lah. Gue lumayan konservatif sih sama altcoins, walaupun dia di backing CZ, sebagus apapun gitu, gue bakalan tetap taking profit kayak gitu. Dan sama kayak orang-orang yang beli di sini sama gitu, nggak mungkin dia udah untung segini parahnya dia nggak taking profit gitu. Jadi wajar di sini ada penjualan, tapi yang perlu kita notes, dia penurunannya korektif ya. Jadi bisa dibilang buyers itu udah mulai masuk di area-area sini. Walaupun dia bahkan belum sampai ke retracement 50%-nya gitu. Sebenarnya gue ekspektasinya dia bisa sampai sih. Dia bisa sampai ke sini. Mungkin kasih diskon dulu baru habis itu ada pemantulan. Dan ya kalau misalnya penurunannya seperti ini ya jangka panjang ya. Benar-benar jangka panjang ya. Tapi kita tahu ya kalau misalnya dia penurunannya sampai sini, ya otomatis orang-orang bakal lebih frustasi lagi gitu, turunnya 66%, bahkan sampai ke OTI areanya itu 76% dari harga yang sekarang gitu. So be careful, Aster masih ada peluang untuk koreksi untuk jangka panjangnya. Sekarang kita bahas dari 4 hour-nya lagi ya. Dari 4 hour ini strukturnya dia bearish, karena ini last swing high-nya nih. Setelah dia bikin swing high, dia bikin lower low. Dan sekarang pergerakannya itu masih mengalami rejection dari supply 4 hour ini. Dia retest kali, retest 2 kali, berusaha banget untuk tembus supply 4 hour ini. Kalau misalnya kita lihat dari 1 hour, nah dari 1 hour di sini dia udah menciptakan lower low ya di sini. Di sini di internalnya dia bikin lower low. Gue nggak mau bahas dari eksternal karena eksternalnya dia obviously bearish ya. Di sini bearish semenjak di sini nih. Dan supply-nya itu sama kayak 4 hour-nya. Karena sama, mungkin gue nggak akan gambar gitu. Kita akan lihat dari internalnya aja nih. Dari internal mungkin 15 menit. Dari struktur 15 menitnya, dia bullish ya. Di sini last demand-nya. Dan last demand ini udah ada pemantulan ya di sini.
Ini bisa kita hitung sebagai pemantulan, dan dia lagi berusaha untuk nge-take out resistance ini. Kalau misalnya dia berhasil take out resistance ini, peluang Aster untuk breakout dari supply 4 hour ini terbuka lebar, tapi kalau misalnya dia dari sini nggak mampu untuk breakout resistance ini, ekspektasinya dia bisa bikin lower low, bahkan bisa tembus dari demand area ini nih. Karena demand area ini udah pernah di retest, dan dia udah menciptakan pemantulan dari situ, kayak gitu ya. So ini perang terakhir antara buyers dan sellers. Kalau misalnya sellersnya kuat di sini, ekspektasinya dia bisa melanjutkan koreksinya. Still good sih untuk Aster. Untuk gambaran besar dia still strongly bullish karena kita tahu pergerakan di sini sangat kuat, dan even sekarang buyersnya itu nggak ngasih untuk Aster itu turun sampai retracement 0,5%. Jadi kalau misalnya secara teori, karena dia pergerakannya masih di atas 50%, ini masih di zona premium. Ingat, zona premium itu bukan zona yang bagus untuk melakukan pembelian. Zona yang bagus untuk melakukan pembelian adalah zona diskon. Seperti yang kita bahas dulu ya, di atas 50% itu zona premium, di bawah 50% itu zona diskon. Dan optimal trade entry-nya itu di 0,62 sampai 0,79. So, be wise kalau misalnya mau investasi di altcoins. Kalau misalnya mau beli sekarang, boleh nggak bang? Jangan ya, menurut gua jangan, karena kita lagi ada di supply 4 hour, plus trennya itu bearish, karena ini tren terakhirnya seperti ini nih. Dia bikin higher high, terus bikin lower low. So, it is a strong order block, karena dia order block yang disertai sama liquidity sweep, gitu. Kayak gitu ya. Jadi jangan FOMO, pastikan punya strategi entry dan exit yang proper. Kayak gitu ya. Kayak gitu untuk Aster. Mungkin segitu aja untuk pembahasan kita hari ini. Ingat, minggu ini nggak terlalu banyak data penting, tapi walaupun nggak terlalu banyak data penting, kita tahu ya, Presiden US itu Donald Trump. Donald Trump itu suka kasih statement, nge-tweet sesuka dia di sosial medianya dia gitu. Dan market bisa bergerak gitu aja gara-gara statement yang dia bikin di sosmednya dia. So, tetap menggunakan risk management yang proper, jangan overtrade, dan pastinya tetap jaga kapital kalian ya, karena kita sudah di penghujung cycle, menurut teori cycle, kayak gitu. Oke, so that's gonna be the update. Thank you very much for the support untuk YouTube channel ini. Kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, let me know di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati terus membagikan informasi ke teman-teman sekalian. God bless to you all and see you guys in the next update. Cheers, bye-bye. Dan kalau kalian memiliki request untuk charting altcoin tertentu, atau punya pertanyaan seputar kripto dan market, kalian bisa langsung request di kolom komentar. Thank you sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like, nyalakan notifikasi, dan pastinya subscribe ke channel ini. See you guys in the next video.